Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita ya di dalam kesempatan kali ini, di hari ini, yaitu pelajaran Tarikh Fikih Islam. Ini untuk kelas 11 ya. Ya, untuk kelas 11 Tarikh Fikih Islam. Ya, pada kesempatan kemarin kita telah mengetahui beberapa muamalah ibadah-ibadah yang dilakukan sebelum muamalah atau sosial sebelum datangnya Islam ya. Dan ini masih dalam satu tema, yaitu pembahasan kehidupan atau keadaan fikih sebelum datangnya Islam. Maksudnya kehidupan sosial, politik, ekonomi sebelum adanya Islam, sebelum adanya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini kita masih berada di dalam pembahasan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu pembahasan yang kemarin telah kita singgung, yaitu halful fudul ya. Halfu fudul yaitu perjanjian fudul, maksudnya ya suatu keutamaan yang ada pada bangsa Quraisy atau Bani Quraisy sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu acara yang sesuai fitrah atau sesuai dengan syariat Allah ya, sesuai dengan agama Islam, akan tapi ini belum datangnya Islam gitu ya. Yang mana yang telah kita ketahui bahwasanya Arab pada asalnya tabiatnya itu tabiatnya itu tidak mempunyai hukum atau undang-undang tersendiri, akan tapi mereka berjalan atau hidup dengan tabiat-tabiat mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka tanpa adanya batasan-batasan. Jadi kita lihat pernikahannya ada zinanya, sesuka hati dalam warisan, sesuka hati dalam kisos dan yang lainnya. Akan tapi ada salah satu keadaan yang yang mereka itu membuat suatu keputusan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu halful fudul, yaitu suatu acara perjanjian yang pada fi Zulqa'dah qabla al-bi'sah ya, pada saat Zulqa'dah qabla al-bi'sah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai nabi ya, 20 tahun ya, apa sebelum diutus Nabi Muhammad SAW selama 20 tahun ya, bi'isrina sanah aqadat ya, terjadi Quraisy membuat suatu perjanjian untuk membantu orang-orang yang zalim, dan ini adalah suatu kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya, yang mana untuk membantu orang-orang yang terzalimi, bukan membantu orang zalim, maksudnya membantu orang terzalimi dari orang-orang yang zalim, dan disebut juga halful fudul ya, yang mana itu terjadi di rumah Abdullah bin Jud'an, yang mana itu pada saat itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi nabi ya. Ya, jadi Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi nabi masih menjadi orang yang disegani ya, karena Nabi Muhammad dijuluki dengan fatonah, amanah ya. Jadi orang-orang Arab disegani, apalagi beliau itu adalah cucunya Abdul Muthalib ya, yang mana itu Bani Hashim, yang mana itu Abdul Muthalib itu pembesar dari kafir Quraisy, pembesar dari kaum kafir Quraisy. Nah, jadi di sini dihadiri oleh Nabi, dan Nabi berkata
saya telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud'an suatu perjanjian yang mana saya lebih cintai daripada unta merah. Yang unta merah itu ada harta yang paling besar pada saat itu ya. Kalau sekarang kita kendaraannya misalnya Ferrari ya, atau Lamborghini. Nah, ini Humrun Naim ini pada zaman itu sangat besar karena ini unta merah yang sangat mahal dan langka. Nah, akan tapi Nabi lebih mencintai acara itu karena itu sesuai oleh Al-Quran dan Sunnah. Waduya bihi fil Islam la ajabtu ya. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu, dan apabila saya diseru ya kepada Islam maka saya akan menjawabnya. Nah, dan ini semua adalah riwayat-riwayat tentang halful fudul yang mana kita tidak perlu membahasnya terlalu lama karena ini hanya pembahasan halful fudul, tapi kita agar lebih mempercepat pembahasan kita kepada pembahasan intinya. Yang penting kita tahu bahwasanya halful fudul ini adalah suatu acara yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang mana itu suatu acara yang langka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah pada bangsa Arab ya sebelum diutusnya Nabi. Di sini riwayat yang pertama, riwayat yang kedua bahwasanya di sini Nabi Muhammad SAW menyaksikan halful fudul ya. Nah, di sini kemudian kita lanjut pada halaman 37. Lihat di sini. Ya, bahwasanya diceritakan bahwasanya kafir Bani Hashim ya berkumpul di rumah ya Abdullah bin Jud'an ya ketika ada suatu laki-laki yang dizalimi oleh orang lain. Nah, maka mereka kasihan, kemudian mereka membuat perjanjian bahwasanya untuk melindungi orang-orang yang terzalimi tersebut. Ya, itu disitulah apa isi dari perjanjian halful fudul. Ya, di sini diceritakan bahwasanya mereka berkumpul ya, diulang-ulang saja sini. Ada beberapa sahabat yang berkumpul di situ ya. Yang dimana itu adalah Abdullah, di rumah Abdullah bin Jud'an bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Marrah bin Ka'ab ya bin Lu'ay. Ini apa sanadnya atau nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, berarti dia Bani Quraisy juga, Bani Hashim ya. Nah, di sini pokoknya Bani Hashim. Nah, di sini acara mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan tapi ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah dia. Nah, ya, dan lihat sekarang pada halaman 38 kita langsung saja, tidak usah membahas terlalu lebar tentang halful fudul itu. Lihat di paragraf terakhir, wa min hadzal hadisah yattadih lana ila ayyi mudda kana istihtari bil haqqi wal amal ala tadyihi amran saidan fil mujtama' allati sabaqatil Islam bi raqmi ma badala min muhawalati li ijadil makhraj min al-alil istihanah ya bil huquqi wal i'tida ala du'afa wa istibahu maluhum. Ya, di sini lihat bahwasanya kita jelas bahwasanya ya ada sedikit atau ada beberapa kebenaran dan amal yang sesuai dengan Islam walaupun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan Arab ya yang mana itu mereka di situ mencoba untuk berbuat baik
dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan hak-hak orang yang telah diambil, ya, untuk membantu orang-orang yang lemah dan mengembalikan harta-harta mereka, ya. Ya, jadi di sini kesimpulannya Halful Fudul itu ada acara yang tadi yang telah kita sebutkan, bahwasanya kita dapat mengambil faedah bahwasanya di sini ada beberapa kejadian di kalangan Arab kafir Quraisy Bani Hashim yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi belum turun, tapi Nabi Muhammad SAW belum diutus, jadi belum ada wahyu, ya, situ. Ya, akan tapi ini nanti kembali kepada keimanan mereka. Apabila setelah Nabi Muhammad diutus mereka beriman dengan Nabi Muhammad tetap masuk surga. Akan tapi kalau misalnya tetap kafir atau malah tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, maka mereka tempatnya di neraka, ya. Nah, itu dia. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan baru, al-fiqhu inda wiril Arab qabla al-Islam, ya. Fikih fikih ketika fikih di tempat selain Arab, ya, sebelum Islam. Fikih di tempat selain Arab sebelum Islam. Jadi kok tadi kalau kemarin kita telah membahas fikih di kalangan Arab, kok sekarang fikih di kalangan atau di tempat selain Arab. Tawarasatul umamus sabiqah an-nizam wal qawanin min ar-risalati samawiyah idh kanu ala irsi min ad-diyanati alladhi anzalaha Allah ta'ala kal yahudiyah wan nasraniyah was sabi'ah kama annahum adkhalu ba'dun nizam, ya, ba'dun nuzum wal qawanin fi hayatihim fatadarasuha wa katabuha wa tabakuha wa tawarasuha jilan alal jil wa qad arafa unasun wastahadu bil fikhi min bainihim, ya, sannu lahum al qawanin, ya. Faqad dzakara al mu'arrikhuna anna dawlatil Hammurabi fil Iraq, ya, kana laha qanun mankushun ala hajarin yahtawi ala mi'ati wa isrina madah wa min ashhari al-qawanin al-qanun rumani wal yunani wal usaini, ya, atau wal athini wal qanun as-sisani lidawatil faris. Ya, kita lihat sekarang, ya, kita besarin dulu, besaran, ya. Maka fikih Islam di selain Arab, ya, sebelum ada bukan fikih Islam, keadaan fikih di kalangan selain Arab, maksudnya di Ajam, ya, sebelum datangnya Islam, kita lihat bahwasanya orang-orang selain Arab, ya, nih, ya, dari kalangan Persia, Romawi pada zaman dulu itu, ya, Persia, Romawi. Nah, itu di Irak, di Mesir, Mesir Arab, ya, selainnya. Nah, di situ mereka tawarasat umamis sabiqah, ya, mereka mewariskan an-nizam wal qawanin, undang-undang dan peraturan dari risalati samawiyah, ya, dari syariat-syariat samawi. Maksudnya syariat-syariat samawi adalah dari syariat-syariat, sisa-sisa syariat yang diturunkan dari Allah SWT. Itu namanya maksudnya samawi, karena dari sama, ya, karena dari sama. Makanya kok agama ada agama terbagi dua, kan, kalau yang kita ketahui agama samawi dan agama Sinai. Kalau Sinai itu yang dibuat-buat seperti Hindu, Buddha, ya, apalagi itu orang Cina itu apa, ya, itu, ya, kan, yang menyembah matahari. Nah, adapun agama samawi yang benar-benar ada rasul yang diutus padanya, diturunkan wahyu padanya, ya, dari Allah, seperti Islam, ya. Kalau sebelumnya seperti
agama Nasrani agama Yahudi, yang mana Nasrani di situ turun diutusnya Nabi Isa, dan Yahudi diutusnya Nabi Musa, ya. Nah, mereka mengambil dari sisa-sisa agama Samawi ini, ya, sebelum datangnya Islam. Berarti bukan Islam. Jadi ya dua lagi itu antara Nasrani dan Yahudi. Izkanu berarti mereka ada di dalam warisan, alal isi maksudnya di atas warisan dari agama-agama yang Allah turunkan seperti Yahudi dan Nasrani, ya. Jadi mereka mengambil peraturan-peraturan dari situ juga, dari Yahudi dan Nasrani, ya. Wasabiah itu orang-orang yang dari umam-umam atau umat-umat yang sebelumnya, umat-umat sabiqah. Kama annahum adkhalu ba'dun nizam wal qawan fi hayatihim, dan mereka juga memasukkan sebagian-sebagian peraturan dan undang-undang dari Bani Israel ini, dari Yahudi dan Nasrani ini, dan Sabi'ah, ya, di dalam kehidupan mereka, ya. Dan mereka juga mempelajarinya, menulisnya, mentadbikannya, ya, dan mewariskannya, ya, jil-jil sedikit perlahan demi perlahan. Waqad arafa unasin wastahadu bil fikih, dan banyak manusia yang tahu dan mereka terkenal dengan fikih, ya. Fikih itu padahal diambil dari risalah Samawi juga, ya. Jadi mereka mengikuti undang-undang, ya. Berbeda dengan Arab. Arab itu mengikuti tabiat mereka sendiri, ya. Akan tapi kalau orang-orang selain Arab dari kalangan Persia, Romawi, ya, Irak, itu semuanya mengambil sedikit-sedikit dari risalah Samawi, ya, seperti Yahudi dan Nasrani, Asabi'ah. Faqad zakal mu'arrikhun, dan para ahli tarikh telah menyebutkan bahwasanya daulah Hammurabi, ya, itu suatu negara yang berada di Irak, ya. Mereka mempunyai suatu undang-undang yang terpahat, mankus itu terpahat di atas batu, yang mana hukum tulisan itu mencakup, ya, 120 mi'ah wa isrina, 120 judul, ya, tentang undang-undang mereka. Dan yang terkenal adalah yang terkenal adalah undang-undang Rumani, ya, Rumani, Yunani, ya, Yunani wal Saini. Nah, wal qanun as-Sinani lidawna. Kalau untuk Persia, Faris, Perancis nih, ya, itu as-Sinani. Nah, itu ada nama-nama tersendiri, ya. Ada Rumani, ada Yunani, ada Usaini, ya, ada as-Sinani. Nah, itu konun-konun zaman dahulu sebelum datangnya Islam di selain Arab, ya. Jadi ini mungkin dari tulisan-tulisan Ibrani dan tulisan-tulisan yang lain. Ya, Irak juga begitu, ya. Irak itu ya, dulunya itu banyak orang-orang Persia, ya. Irak itu banyak orang-orang Persia. Majusi. Nah, Persia itu dia akidahnya Majusi, ya. Kalau Romawi itu bukan akidahnya, maksudnya Persia ini agamanya Majusi, akan tapi mereka undang-undangnya mengikuti Bani Israel juga. Kan tapi kok Yahudi itu memang Bani Israel dari kalau Romawi itu dia memang Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Kemudian kita baca lagi. Wabima anal hakimiyah fil ardi yajibu an takuna lillahi ta'ala la yusyariku fiha ahadun faqad arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam liyusahhihul al-awda'u wa ma alaihi nasi min bu'din
an manhajillahi ta'ala waliyurji'ahum ila ibadati rabbihim allati min ajriha khalaqahum wa awjadahum ala hadhil ardi fakana risalatuhu sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Ya, seperti Allah SWT berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Kemudian Allah SWT berfirman, qul ya ayuhan nasu inni rasulallahi ilaikum jami'an alladzi lahul mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Itu dia kita terjemahkan bahwasanya wabima annal hakimiyah, dan bahwasanya perhukuman atau permasalahan hukum ya di atas bumi ini harus ya terjadi karena Allah, ya, karena Allah, yang mana ini harus terjadi di atas undang-undang Allah, ya. La yusyarik, hukumnya harus didasarkan dari wahyu Allah yang tidak ada sekutu dari siapapun yang membuat undang-undang. Faqad arsalahu, karena Allah dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membetulkan atau mensahihkan ya cahaya-cahaya yang mana manusia berada di atasnya dari zaman dulu, yang mana pada mereka manusia itu di atas fitrahnya itu Islam dari zaman dulu, ya, dari awal Nabi Adam, alaman hajillah, di atas ajaran Allah, maksudnya di atas agama Allah, dan untuk mengembalikan mereka kepada ibadah hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah, bukan ibadah kepada selainnya. Jadi itu harus memakai hukum-hukum Allah. Allati min ajliha khalaqahum, yang mana ibadah kepada Allah adalah karena itulah Allah menciptakan kalian, dan karena itulah Allah menjadikan kalian ada, yaitu karena untuk beribadah kepada Allah di atas muka bumi. Fakanat lisal, maka risalah Nabi Muhammad SAW adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan kami tidaklah mengutus kamu kecuali rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada semesta alam. Wa arsalnaka lin nasi, dan saya mengutusmu kepada manusia sebagai rasul, dan Allah, cukuplah Allah sebagai persaksiannya, dengan persaksiannya. Dan barang siapa yang mentaati Rasul, maka mereka telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling, maka ya, dan barang siapa yang mengikuti Rasul, waman tawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, ya. Dan sungguhnya kamu mengutus dan sesungguhnya aku mengutusmu pada mereka untuk menjaga. Ya, qul ya ayuhan nasu inni rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya ya wahai manusia, bahwasanya saya adalah rasul Allah yang diutus kepada kalian semua, yang mana Allah itu mempunyai perbendaharaan atau kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa wa, tidak ada Tuhan selain Allah, yuhyi wa yumiit, dia yang mematikan dan dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu adalah Nabi yang ummi, yang buta huruf, ya, tidak menulis dan tidak membaca,
yang mana alladzi yu'minu, yang mana ia beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah, ya. Maka ikutilah maksudnya Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun. Semoga kalian mendapat hidayah. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun, wahai manusia, telah datang kepada kalian suatu wasiat atau nasihat dari Rabb kalian, dan wasyifaun, dan obat untuk segala apa yang ada di hati, wahuda, dan hidayah dan kasih sayang untuk orang-orang mukmin. Ya. Udah habis ya? Ya. Mungkin ini yang tadi kita bahas. Ya, inilah dia pembahasan tentang keadaan fikih di selain orang Arab, di selain kaum Arab, ya, seperti kaum A'jam, selain Arab seperti Persia, Romawi, sebelum datangnya Islam, ya. Jadi mereka intinya apa? Mereka mengambil sisa-sisa ajaran dari agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Syaibah. Ya, itulah dia Persia, yang mana sekarang Paris, Prancis, ya. Persia yang dulunya adalah Persia, yang mana dia telah dikalahkan oleh Romawi, ya. Nah, itu mengambil padahal mereka agamanya Majusi, ya, tapi mereka mengambil hukum-hukum dari agama Samawi, karena agama Samawi itu hukum-hukumnya bagus. Begitu juga yang di Irak. Irak itu dulunya Persia sebelum datangnya Islam, ya. Maka di situ Persia, ya, yang mana di situ orang-orang menyembah api, menyembah selain Allah, yang mana Tuhan mereka orang Majusi, ya. Majusi itu Tuhan mereka ada dua, Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya. Adapun Romawi itu ada di Turki, ya, dulunya di Turki, di Konstantinopel, ya. Kemudian ada di Roma Italia, ya, itu dia Romawi, ya. Roma Italia yang sudah dikalahkan, ya. Kemudian Turki, ya, Konstantinopel, yang mana ini dikalahkan juga oleh panglima Islam, ya, setelah masa di zaman Bani Abbasiyah, ya. Itulah dia, ya. Itu dia budaya-budaya atau kaum-kaum selain Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian kita lanjut 2 menit lagi, ya. Kita lanjut sedikit lagi untuk membahas ayat-ayat tadi. Ya, di sini semua ayatnya menunjukkan bahwasanya kenapa mereka mengambil bahwasanya yang mana tadinya orang-orang Ajam ini mengambil dari Bani Israel, ya, seperti Yahudi, Nasrani, dan Syaibah. Kemudian datang Nabi Muhammad untuk membenarkan cahaya-cahaya mereka, maksudnya cahaya-cahaya kehidupan mereka, ya, dan mengembalikan mereka dari beribadah kepada selain Allah, seperti beribadah kepada api, kegelapan, dan selainnya, ya, patung-patung, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sini ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang baik untuk seluruh manusia, ya. Yang mana Rasul diutus padanya, barang siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah, ya. Dan, ya, di sini bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, yang mana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang mana Allah mempunyai perbendaharaan samawati wal ard, langit dan bumi, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Sini sebutkan bahwasanya Allah menghidupkan dan mematikan, ya, yang mana itu diimani oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nih ummi ini tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, maka jelas perkataan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Nabi Muhammad belajar, ya, akan tapi karena Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini la'allakum tahtadun, semoga kalian dapat hidayah, ya, di atas Islam ini. Dan di sini sebutkan juga wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, ya, dari Rabb kalian, yaitu apa? Al-Qur'an, dan
diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerangi jalan-jalan kehidupan kalian, ya, dari bangsa Persia, Romawi jadi lebih terang benderang. Nah, keadaan Arab yang jahiliyah itu yang sangat hitam kelam, ya, kehidupan mereka dari sisi-sisi perjualbelian sosial mereka, dari sisi-sisi perkawinan mereka itu hitam kelam, ya. Maka diterangi di sini oleh Islam, ya, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wasifa'u limas fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dalam hati dari kedengkian-kedengkian mereka, penyakit-penyakit syirik mereka. Apabila telah diobati telah Islam dengan Islam, maka itu akan sembuh, ya. Maka kita lihat orang-orang Islam itu dari kalau permasalahan hati, dari permasalahan iri, ya, syirik, maksudnya syirik yang iri itu, ya, kemudian dengki, benci, ya, hasad, itu orang-orang Islam lebih mending, ya, maksudnya sangat bagus dari orang-orang selain Islam yang tidak ada peraturan tentang mengatur manajemen hati itu. Kalaupun ada yang dari kalangan orang Islam yang masih iri, dengki, hasad, itu pasti urusan individual mereka. Yang penting di dalam Al-Quran dan Sunnah itu telah dilarang untuk, ya, mengadopsi penyakit-penyakit hati, ya. Berbeda dengan agama selain Islam yang tidak ada peraturan seperti itu. Adapun ketika misalnya di dalam Islam masih ada orang-orang yang seperti itu, yang iri, dengki, syirik maksudnya, kemudian hasad, nah itu dosa mereka sendiri. Itu tergantung ya, individu mereka, karena setiap Bani Adam pasti mempunyai kesalahan. Pasti harus bertobat setelah berbuat itu, ya. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan hidayah kepada jalan yang lurus, dan kasih sayang kepada orang mukmin. Nah, di sini sebutkan kasih sayang, ya, banyak disebutkan kasih sayang kepada alamin, ya, bukan kepada umat Islam saja, akan tapi kepada alamin, ya. Maka di sini surah Alam itu dapat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya kita akan masuki pembahasan baru pada pertemuan minggu depan, yaitu membahas rabi hajatun nas ila syariatil Islam, kebutuhan manusia kepada syariat Islamiyah, ya. Yang mana ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan, ya. Kalau tidak minggu depan, ya. Mungkin, dan ini telah selesai, ya. Tidak ada yang lagi kita bahas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di WA. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri sampai di sini, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.